Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 31 Mei ya, 2024 teman-teman. Ya, seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan teman-teman semuanya. Dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan untuk swing trading teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum itu aku mau sedikit recap ya, bahwa minggu ini seperti biasa ada jajan sore ya, cuma minggu ini aku cuma sempat sekali karena lagi ada cukup banyak aktivitas di luar. Lumayan ya, cuan 2 dari 3 watchlist ada MHKI dan Area. MHKI naik 6% sebelum dia drop signifikan. Ya, direkom di sini ya. Direkom di sini besoknya naik tanggal 29 tanpa ada penurunan sama sekali. Kemudian Area direkom di sini dan besok naik juga tanpa ada penurunan sama sekali. Again, di sini direkomendasi sebelum ada penurunan yang dalam. Jadi congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan dan join menu sore gratisnya. Yang nggak jalan cuma Humi. Ya, Humi sebenarnya kalau teman-teman kemarin nggak cut loss di tanggal 29 Mei, dia masih lanjut naik di tanggal 30. Ya. Jadi ya tergantung teman-teman lah. Ini memang ilmunya khusus peserta di Trading Masterclass. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau kepoin gimana caranya day trading setiap hari ya, kita mostly memang ilmunya di jajan sore ya, mencari menu sore yang bagus. Silahkan teman-teman join di webinar Day Trading Masterclass. Webinar akan aku adakan di hari Sabtu depan tanggal 8 Juni teman-teman ya. Jadi tanggal 8 Juni dari jam 9.30 pagi sampai sore nanti. Ilmunya aku berani garansi beda dari yang lain. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau join, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Kemudian juga bagi teman-teman yang memang mau coba join, mau coba nih yang gratisnya, coba join aja di free group dulu. Ya, di free group Telegram, linknya juga aku put di deskripsi di YouTube. Kita nggak cuma watchlist aja, nggak cuma stock pick aja, tapi kita juga ada artikel edukasi, ya, terus kemudian ada juga beberapa berita saham terupdate. Ya, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau join, linknya juga akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, kita lanjut ke pembahasan IHSG ya. Dimana kalau teman-teman cek IHSG minggu ini ditutup cukup dalam minus 3%, 3,48% dengan foreign flow minus hampir sekitar 5 triliun teman-teman. Ya, kalau teman-teman cek, ya, cukup dalam ya, dan juga cukup konsisten foreign terus out dari IHSG kita, dan ini sudah di bawah kondisi dari November dan Desember 2023 kemarin. Ya, kalau teman-teman cek November Desember 2023 itu foreign-nya di sekitar 95T, sedangkan IHSG 6.700, sekarang 6.900 ya, foreign flow-nya sudah 85T. Ya. Kenapa seperti itu? Salah satunya adalah karena memang ada pengaruh dari brand TPIA yang memang saham-sahamnya OMPP lah. Ya, dan kalau teman-teman cek juga IHSG drop dalam minggu ini ya karena pengaruh FCA dari mereka juga. Ya, IHSG menetapkan kebijakan FCA ke saham brand dan tentu itu menarik market untuk turun lebih dalam lagi. Itu poin pertama. Poin kedua apa yang buat IHSG turun lebih dalam? Poin kedua adalah rupiah kita yang memang kembali melemah lagi. Ya. Kemarin sempat menguat ke 15.900 tapi kembali melemah ke 16.200. Artinya apa? Artinya adalah ada potensi bahwa BI akan kembali meningkatkan suku bunga lagi. Ya, untuk meredam pelemahan rupiah. Ya, pelemahan rupiah faktornya banyak lah. Bisa jadi karena memang adanya perang lagi, ya. Kemudian juga bisa jadi terjadi karena memang dalam negeri sendiri ekonominya sedang stagnan ya, apalagi memang karena ada transisi ke presiden baru dan dunia perpolitikan lagi gonjang-ganjing lah beberapa waktu belakangan ini. Gitu ya. Dan kalau aku lihat IHSG minggu depan akan sangat bergantung pada satu ya, saham brand itu pasti kembali lagi. Kalau misalkan FCA-nya sudah beres, tentu IHSG akan rebound. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari rupiah lagi. Kalau rupiahnya stagnan, ya IHSG akan stagnan. Kalau rupiahnya melemah, ya IHSG kemungkinan besar akan kembali turun ke bawah. Oke, aku delete dulu ya indikatornya. Jadi kemungkinan besar IHSG belum ada tanda-tanda bahwa dia akan kembali rebound ke atas. Ya, karena secara candlestick juga belum kebentuk nih. Ya, what if lah. What if kalau misalnya IHSG rebound, ya.
Anggaplah area bottomnya di sini. Ya, bisa jadi ke area 7086 sampai 7140. Ya, itu what if skenario aja. Jadi teman-teman bisa cek beberapa area tadi. Tapi tetap harus menunggu konfirmasi bagi IHSG kita. Oke. Sesuai requestan teman-teman, aku akan membahas 3 saham pilihan teman-teman semuanya. Dan kayak cukup banyak ya yang membahas di saham blue chip. Pertama akan aku bahas dulu dari saham Telkom. Ya. Oke, kalau teman-teman cek untuk saham Telkom, bisa aku bilang sudah terjadi bottoming. Sudah terkonfirm terjadi bottoming. Kalau teman-teman cek, di sini ada divergence secara daily chart ya. Oke, tapi tetap hati-hati. Masih bisa turun nggak? Ya kemungkinan besar menurutku masih bisa. Kenapa? Karena ini belum beres 5 gerakan yang di subwave di sini. Ya, bisa jadi dia rebound dikit, terus kemudian dia turun. Tapi tetap bisa ditradingin teman-teman dengan target sekitar 3 ribuan. Ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman cek secara plan-nya, nah ini ya, memang sudah rejection dari area 2700-an. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading di sini, ini should be bisa dilirik. Oke, anggaplah teman-teman beli di harga 2900 ya. Saranku sih belinya nyicil ya, jangan langsung di satu porsi. Last support bisa plot di 2720. Dan next TP mungkin ke area 3100 ya. 3050 sampai 3200. Ya. Setelah risk dan reward untuk di harga saat ini agak kurang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba cicil beli dan mendapatkan area terbaik harusnya masih oke. Ya, jadi itu konfirmasi yang pertama. Konfirmasi kedua apa? Lihat aja broker saham Telkom di tanggal 31 Mei kemarin. Ya. Kalau dilihat dari hari Senin tentu ini distribusi. Ya, tapi kalau dilihat di tanggal 31 Mei ini mulai terjadi akumulasi. AKCC mulai ngambil. Ya. Ya, AKCC mulai ngambil dan kalau teman-teman bandingin top 5-nya itu sudah mulai mengarah ke akumulasi broker summary. Ya, foreign sih masih exit ya, tapi secara net buy sell-nya ini mulai membaik untuk Telkom. Oke, itu saham Telkom yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saham BBRI nih. Banyak teman-teman yang nanya kok BBRI bisa sampai mana. Nah, ini sudah aku buatkan sedikit perhitungannya. Ya, untuk saham BBRI sendiri kalau teman-teman cek bisa aku bilang juga sama mirip kayak Telkom, ada divergence, tanda-tanda pembalikan arah, itu yang pertama. Tapi poin yang kedua yang mau aku info adalah ini bisa jadi ada turun lagi dikit. Ya nggak banyak mungkin penurunannya. Mentok-mentok mungkin di sekitar area 4100 aja, 4090 sampai 4100. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, menurutku BBRI ini menarik. Ya. Saranku apa? Saranku adalah coba tunggu dulu terjadi candlestick hijau di time frame daily. Kalau misalkan teman-teman mau lebih confirm. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau curi start di time frame 1 jam ya teman-teman bisa lirik juga. Untuk saat ini sama BBRI masih ada potensi untuk turun, cuma mungkin penurunannya sudah mulai limited, sudah mulai terbatas. Ya, anggaplah teman-teman beli di area 4340 ya di area sekarang, last support di 4300. Ya, last support di 4270 deh boleh dipakai. TP-nya ini bisa lumayan teman-teman. Ya, TP-nya mungkin bisa ke area harga sini ya 4750 sampai 4780. Ya, 4750 sampai 4780 atau 4680. Jadi risk dan reward-nya ini menurutku oke banget lah untuk BBRI. Cuma baik lagi ya, BBRI tidak sebagus Telkom untuk di chart Jumat kemarin. Karena masih distribusi. Ya, broker summary masih distribusi masif. Jadi dicicil beli aja. Ya, tapi setidaknya teman-teman sudah punya kompas dan peta bahwa oh mentok-mentok mungkin dropnya ke sini nih, 4080-an. Ya, dan FYI ini juga area support yang cukup kuat. Ya, jadi ada konfirmasi lagi di sini, dekat-dekat sini nih. Jadi mulai mungkin kalau drop lagi ke 4200, 4100 ya, itu bisa dilirik untuk di buy. Oke.
Menurutku sudah murahnya sudah sangat-sangat murah lah. Kalau teman-teman cek dengan harga sekarang dan dividen terakhir pun, sebentar, mau cek ya. Dividen BRI berapa? 235. Tapi 2 kali bagi ya. Mulai 2 kali bagi nih. BRI setahun. Ya anggaplah tahun lalu ya, 231 plus 84. Ini tahun lalu ya. Dibagi 4340 sekarang. Udah 7% teman-teman. Ya, jadi dividennya aja udah setara dengan return dari obligasi. Ya, obligasi pun sekarang udah susah ya nyampe 7% karena kan kena pajak lagi kan 15%. Kalau dividen nggak kena pajak. Jadi menurutku BBR ini worth banget to buy lah. Ya, worth banget untuk dicicil. Ya. Oke. Jadi BBRI Telkom sudah, terakhir ada di Doit. Ya, untuk Doit ini sebelumnya aku disclaimer bahwa tim cuan bahan koko ada posisi di sini. Ya, dan kita sudah floating profit ya puluhan persen lah dari Doit ini. Cuma aku lihat mulai ada tanda-tanda yang cukup menarik untuk di saham Doit. Kenapa kayak gitu kok? Ya ada kecil-kecilan lah ya. Ada bentukan seperti ini dan berpotensi untuk penannya di breakout. Ya, tapi disclaimer, ya kita ada posisi di sini dan kita sudah floating profit 30%-an. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau coba buy, konfirmasi lainnya adalah dari Badarmologia juga, di mana PD terus akumulasi. Ya. Last support di mana? Kalau teman buy di harga sekarang 555, last support di 520. 515. 7%. TP-nya ke sekitar area mungkin 600. Ya 600 sampai 620 ya. Cukup oke lah, menarik risk dan rewardnya 1:1. Ya, tapi kalau misalkan teman bisa dapat lebih murah, lebih bawah lagi itu oke. Intinya adalah bisa dicicil beli nih untuk saham Doit. Konfirmasi lainnya apa? Di sini ada hidden bullish divergence. Ya, jadi menurutku ini menarik dan bisa dilirik pergerakannya juga minggu depan untuk di swing pendek. Oke. Kok tim cuan berkoko ngambil di mana? Kita ngambil di sini. Ya, kita ngambil di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau join, ya silakan. Ada linknya juga di deskripsi di YouTube. Ya, swing kita overall masih cukup cuan luber kok. Cuma cut loss di satu saham aja kemarin. Sisanya floating profit 20%, 30%, dan bahkan Cleo pun kita dapat. Oke. Nah, itu ya BBRI, Telkom, dan Doit. Semoga 3 saham tadi itu bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Oke, paling gitu dulu ya teman-teman terkait stock request minggu ini. Tetap jaga money manajemennya. Ya, belinya juga jangan langsung di satu porsi ya, teman-teman tetap harus lihat petanya seperti apa, mau ke arah mana. Dan bagi HSG kita sekarang lagi tidak baik-baik saja, sudah drop 4% dari area tertingginya dari bulan Januari kemarin. Katalis positif udah ada belum kok? Belum ada ya, semenjak ada presiden baru yang naik, belum ada katalis positif bagi IHSG kita yang bisa ngangkat IHSG naik lebih tinggi lagi. Oke, dari aku itu dulu teman-teman, semoga kita bisa cuan minggu depan ya guys. Thank you teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Salam cuan.